Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mick. Kembali lagi sama gua Kevin di sini. Masih cukup hangat film Spider-Man Across the Spider-Verse di bioskop saat ini. Dan Sentinel akhirnya rilis juga Spider-Gwen and Spider-Ham versi Into the Spider-Verse. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas dari boxnya dulu. Tampak depan seperti ini, Spider-Man Into the Spider-Verse, SV Action Spider-Gwen and Spider-Ham. Sedikit window yang perlihatkan figurnya, foto figurnya, dan logo Marvel di sini. Kiri beberapa foto figurnya, kanan juga foto lagi, atas logo Spider-Man Into the Spider-Verse, bawah legalisir, belakang foto figurnya dengan pose seperti di posternya, logo Marvel, serta Sentinel. Langsung saja kita buka, dari bawah selalu lebih mudah. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini, satu instruction sheet, satu stand, kemudian ada stand untuk Spider-Ham. Untuk Spider-Ham-nya, kita dapat satu wooden mallet, satu kamera, 7 ekstra tangan, 2 head sculpt, 1 ekstra kaki, dan badan dari Spider-Ham. Untuk Spider-Gwen, ada satu smartphone, kecil banget, 11 ekstra tangan, 1 jaring, 1 ekstra hoodie, 2 ekstra head sculpt, 1 ekstra half body plus head sculpt, dan satu figure Spider-Gwen. Kita bahas dari Spider-Ham dulu, dimulai dari aksesorisnya. Satu wooden mallet yang menjadi senjata komikalnya Spider-Ham. Sculpt-nya seperti ini, kurang lebih sama dengan punya Miles dulu. Penampangnya seperti ini, satu lagi begini. Dan untuk memasangnya, part handle-nya ini bisa dilepas. Satu kamera, Peter Parker juga seekor fotografer sama seperti Peter Parker. Secara sculpt dan detailnya bagus, even terdapat add-on flash di atas sini. Paint job-nya oke, rapi, dari berbagai sisi. 7 ekstra tangan di sini, satu pasang sedang rileks, satu untuk memegang wooden mallet, satu untuk memegang kamera, satu untuk menekan tombol kamera, satu terbuka lebar, dan satu lagi sedang menembakkan jaring. Dari ukuran berbeda-beda, since dia ini adalah tokoh yang komikal, macam animasi jadul seperti Looney Tunes. Jumlah jaringnya pun ada 4, bukan 5. Sculpt-nya oke banget, terutama pada bagian yang menembakkan jaring ini. Webline-nya tetap dibuat seperti standar webline dari Spider-Man. Hanya saja di sini ukurannya lebih tebal-tebal dan lebih besar. Jadi kalian bisa lihat perbedaan yang signifikan dari setiap ukuran tangan, terutama pada jari-jarinya. Satu head sculpt dengan ekspresi mata seperti memelas. Dan mata yang terdapat di hidungnya juga demikian. Lucu ya. Telinganya terlipat ke samping seperti ini. Webline-nya cakep banget, rapi, dan tentunya gemesin ya. Tampak sampingnya seperti ini. Bisa dilihat hidungnya super panjang. Dan tampak belakang seperti ini. Kemudian head sculpt satu lagi, sama seperti yang tadi, hanya berbeda ekspresinya. Mata di sini, mata netral Spidey, dan tentunya bagian hidungnya juga sama. Telinganya terlipat ke masing-masing arah, tampak samping seperti ini, dan belakang seperti ini. Ekstra kaki dengan pose lutut yang ditekuk seperti ini, ada peg pada bagian atasnya, dan celananya berwarna biru. Bagian kakinya terbelah dua seperti ini dengan webline berwarna hitam. Jadi, berbagai aksesoris ini dibuat karena Spider-Ham tidak punya titik-titik artikulasi yang sama seperti Sentinel lainnya. Dan di bagian belakang terdapat lubang di mana ekornya nanti bisa dilepas dan dipasang di sini. Dan ini dia body dari Spider-Ham yang netral. Di sini bisa dilihat ya, ukurannya masih kecil semua. Bahkan kakinya saja masih lebih kecil dibandingkan versi yang tadi. Bisa dilihat di bagian torso, bentuknya seperti buah pir, jadi membesar di bagian bawah. Insignia Spidey yang ada di tengah berwarna hitam, rapi banget. Tangan yang terpasang di sini sedang bertolak pinggang, sedangkan kakinya rapat tegak berdiri seperti ini. Dari belakang terlihat insignia Spidey normal seperti biasa, yang klasik. Dan tentunya di sini ada ekornya yang berpilin. Aduh, lucu banget ya. So, di bodinya, bagian tangan ini bisa dicopot, diganti dengan berbagai pilihan tangan yang tadi, dan bagian dari pinggang ke bawah juga bisa diganti dengan kaki yang tadi. Dan tadi yang gue bilang, ekornya ini bisa dicabut dan dipasang ke kaki ekstranya. Namun jika Spider-Ham dipasang kepalanya, ini sulit untuk berdiri. Kita bisa saja senderkan kepalanya seperti ini di stand-nya.
Nah, Spider-Ham ini dirubah wujudnya supaya lebih kocak. Karena di komik aslinya, Spider-Ham berbentuk seperti ini, yang jauh lebih proporsional. Sekarang saatnya bahas Spider-Gwen. Satu smartphone super duper mini. Berwarna putih, namun seperti yang terlihat, detail pada skrinnya tetap dibuat. Lihat ya, foto Gwen, Miles, dan Peter kayaknya di belakangnya ya. Sentinel emang super deh kalau udah bikin yang super mini seperti ini. Dan untuk sisi belakangnya, polos saja seperti ini. 11 ekstra tangan, kita dapat satu pasang yang cukup terbuka, satu buah yang lebih lebar, kemudian satu pasang sedang menggenggam untuk jaring, satu pasang untuk merangkak, kemudian satu pasang lagi terbuka lebih lebar, dan satu pasang lagi sedang menembakkan jaring. Untuk scalp, bagus banget, disesuaikan dengan animasinya. Kemudian bisa terlihat warnanya sedikit glossy, mungkin untuk memperlihatkan bahwa bahan dari kostumnya si Gwen itu adalah silk. Wah, keren. Satu ekstra hoodie yang sedang terlipat, bentuknya seperti ini. Lipatannya oke, dan ada part bagian dalam hoodie-nya yang terlihat di sini berwarna pink dengan webline biru Tosca. Dari sisi lain, seperti ini, paint jobnya pun sama, lebih glossy, dan ada kesan silky-nya. Extra headscarf untuk mask Spider-Gwen dengan ekspresi serius. Jadi, lensanya itu berwarna putih sama seperti masknya dengan outline yang tipis berwarna hitam. Serta ada outer line-nya berupa dot-dot pointillis berwarna pink. Keren dan sudah sesuai. Tanpa samping seperti ini, belakang seperti ini. Extra headscarf untuk Gwen. Anyway, secara kemiripan, cukup oke ya. Soalnya sempat heboh waktu itu, wajah Gwenda ini gak sebagus itu waktu rilis. Seperti biasa, helaian rambut, gelombangnya, dan warnanya sudah cukup oke. Kita bandingkan secara langsung ya dengan ekspresi yang sama di Into the Spider-Verse biar lebih mudah. Nah, yang paling terlihat perbedaannya itu dari size pupilnya. Versi Sentinel sedikit lebih besar. Jadi efek mata berbinarnya itu kurang dapet ya. Pada bagian efek freckles-nya kurang jelas. Serta bibirnya agak sedikit ketebalan. Menurut gua sih faktor-faktor tersebutlah yang bikin kemiripannya nggak 100%. But detail-detail seperti garis wajah, kemudian tindik di bagian alisnya, eyeliner, semua sudah termasuk oke. Rambut sisi sebelah sini bisa dilepas, seperti yang kita tahu rambutnya menjadi pitak sebelah gini karena ulah Miles pertama kali saat tidak sengaja menyentuh rambutnya Gwen. Jadi ini bagian backnya ya, bentuknya seperti ini. Gradasi pada rambut pitaknya juga oke banget. Ya kurang lebih sama lah, seperti kualitas dari rambutnya yang bergradasi juga. Nah, sekalian kita bahas head sculpt kedua yang tergabung dengan extra half body di sini. Jadi, head sculpt-nya menggunakan rambut yang sudah dicukur sebelah, so part ini nantinya bisa dipindah ke head sculpt yang tadi. Jadi ini bisa lepas juga. See? Ekspresi di sini sedang melirik sambil tersenyum. Kita bandingkan dengan foto yang ini. Nah, gua ngerasa part rambut yang ini kurang panjang ya. Harusnya bagian ini mencapai mata. Kemudian dari pupil masih sama, terlalu besar. Freckles-nya kurang terlihat dan bibir kurang oke. Belum lagi jarak antara alis dan kelopak mata yang cukup jauh. Overall, versi ini lebih kurang oke ya. Lanjut ke bagian badannya, di sini Gwen menggunakan outfit sekolahnya. Namun badannya ini statik alias tidak ada artikulasi. Tangan kanan lurus seperti ini dan tangan kiri memeluk buku. Secara detail sih oke, dari scalp kerah, kemudian dasinya, sweater, lengan baju yang digulung, sampai rok dengan motif garis-garisnya, oke semuanya. Tapi kita perlu part pinggul ke bawahnya Gwen yang ada di Spider-Gwen untuk bisa memasang ini semua. Dan ini dia Spider-Gwen. Kita bahas dari head sculpt-nya dulu. Di sini kita mendapatkan hoodie dan ekspresi head sculpt yang netral, detailnya kurang lebih sama seperti versi ekstranya tadi. Bagian dalam hoodie-nya, kalian bisa lihat di sini, berwarna pink dengan webline berwarna Tosca. Secara scalp, sama ya, oke banget, dari berbagai sisi terlihat nice. Masuk ke bagian torso, wah secara proporsional sudah sangat-sangat oke. Dan kalau kalian perhatikan, tekstur dari part yang berwarna hitam ini super detail dan keren abis. Sedangkan part berwarna putih tidak ada tekstur apapun, polos, namun secara paint job terlihat pearl atau silky-nya, termasuk part kecil ini di bagian pinggulnya.
Buset, buset. Kemudian di lengan dalamnya terdapat part berwarna pink dengan waveline Tosca lagi. Dan kalau ditekuk seperti ini, pada bagian joinnya masih dibuat waveline yang berwarna Tosca dengan dasar pink. So, ketika digerakkan, tidak akan terlihat putus. Nice, Sentinel. Bagian punggung seperti ini. Bagian paha dan betis masih sama tekstur dan warna hitamnya, yang akhirnya terlihat sepatu balenya yang berwarna Tosca juga. Secara bentuk, simpel aja, nggak aneh seperti apa. But, yang pasti di bagian belakang, terlihat part pahanya menjorok ke dalam, sama seperti Peter B. Parker guna bisa pose jongkok nantinya. Overall, Sentinel nailed these figures so damn good. Biarpun secara head sculpt emang nggak terlalu se-oke Peter B. Parker or Miles Morales. Masuk ke sesi artikulasi Spider-Ham, kepalanya bisa 360 derajat karena ball joint, ya kurang lebih bisa berputar seperti ini. Tangan, ya ini juga bisa berputar. Kemudian untuk pinggangnya juga bisa berputar seperti ini, bisa diputar-putar seperti ini. Udah kayak joystick nih. Dan untuk Gwen, kepala bisa 360 derajat tentunya. Menunduk segini, menengadah segini, sender kanan, sender kiri. Tangan terangkat sejauh ini, bisa 360 derajat. Semi butterfly since ini ball joint. Swivel pada bicep. Siku ditekuk sejauh ini karena double joint. Telapak tangan hanya bisa swivel ya. Swivel pada bagian torso atas. Swivel pada pinggul. Crunch segini, ke belakang segini, miring kanan, miring kiri, kaki ke depan sejauh ini, ke belakang segini, karena ball joint jadi bisa geser sedikit-sedikit. Kaki ditekuk sejauh ini, kaki ditekuk sejauh ini karena double joint, dan adanya bagian yang menjorok ke dalam, dan betisnya bisa ke depan seperti ini, since dia ballerina. Swivel pada telapak kaki, ke depan segini aja, ke belakang segini, dan tentunya part bagian depan bisa ditekuk sejauh ini. Dan split. Wah, perfect split. Tampak depan dari figur ini seperti ini. Kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari Spider-Gwen di 13,7 cm dan Spider-Ham di 5,8 cm. Dan shotnya berpose ria. Bisa seperti ini. Ataupun seperti ini. Dan tentunya seperti ini. Dan berikut perbandingannya dengan Sentinel Miles Morales dan juga Sentinel Peter B. Parker. Masuk ke sesi penilaian. Gua gabungkan ya. Detail Spider-Ham keren banget, mirip. Namun untuk Gwen, secara head sculpt Gwen-nya aja sih yang kurang oke. Jadi dengan berat hati gua kasih 4,5. Paint job jelas oke banget. Dua figur ini bener-bener keren banget untuk soal paint job. Namun, kembali lagi di Gwen, kurangnya itu di bagian bibir dan pupilnya aja. Skornya 4,5. Aksesoris banyak banget, as always, gak usah ragu, gua kasih 5. Artikulasi cuma ada di Gwen, bagus seperti Spidey lainnya. Jelas gua kasih 5. Price, gue PO di harga 2,1 juta. Paling mahal dibandingkan 2 Sentinel yang gue dapat karena ini 2-pack dan pengiriman by air. But secara apa yang gue dapat di sini, Spider-Ham yang meski statik namun bisa dirubah ke bermacam-macam pose, gue rasa gue masih oke dengan memberikan skor 5. Total skornya adalah 4,8. Ya sayang aja ya, Sentinel kali ini nggak maksimal dalam rilis figur ini. Biarpun sekedar head sculpt, tapi menurut gua itu sangat-sangat penting. Apalagi buat pecinta movie ini jelas pengen dapat kualitas yang maksimal. So buat kalian yang mau takis, bisa jadiin harga yang gua dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gua kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, comment, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless all. Bye!